देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. Dengan yadnya atau pengorbanan, berikanlah kepada para dewa, dan para dewa akan memberikannya kembali kepadamu yang kau pinta, dengan saling memberikan kepada mereka ini, dikau akan mencapai kebaikan yang utama. Om Swastiastu. Menanggapi dari beberapa pernyataan bahwa umat Hindu Bali sebenarnya itu tidak sedemikian adanya, atau sebenarnya itu bukan begitu pemahamannya. Apapun yadnya yang dilakukan di Bali itu sesuai dengan ketentuan sastra-sastra yang sudah ada dari warisan leluhur kita. Ada beberapa tingkatan yadnya dari pancayadnya, yaitu dewa yadnya memiliki tingkatan beberapa, yaitu ada nista, madya, utama. Jadi dari ketiga tingkatan ini pun dibagi lagi menjadi tiga. Satu contoh, nista, nistaning nista, nistaning madya, nistaning utama. Madya juga dibagi tiga, madyaning nista, madyaning madya, madyaning utama. Yang utama pun dibagi menjadi tiga, yaitu utamaning nista, utamaning madya, utamaning utama. Kalau utamaning utama ini memang luar biasa besar. Jadi kita harus melihat sebelum memponis itu jor-joran seperti itu. Jadi tingkatan upacara yang mana dipakai atau dilaksanakan atau digelar waktu perayaan atau upacara dilaksanakan seperti itu. Jadi ada bahasa jor-joran, sebenarnya itu tidak begitu adanya, tetapi mereka sudah melakukannya sudah sesuai dengan tingkatan atau sesuai dengan kesepakatan dari beberapa tahapan yadnya yang akan dilaksanakan seperti itu. Kalau menurut sastra Weda, Hindu memiliki hampir 300 sekian hari suci. Itu di Hindu yang harus kita melakukan satu ritual yadnya kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi mungkin yang kita lakukan di Bali khususnya mungkin kurang lebih 150 ya. Dan itu pun tidak mungkin kalau dihitung sekarang ini mungkin lebih kurang daripada itu. Tetapi yang seperti di Bali saja sudah dianggap itu ribet, sudah dianggap itu melebihi itu. Ini permasalahannya gitu. Jadi maaf, banyak Hindu ya di luar non Bali ya, ini menjadi menghilang, tidak perkembangannya seperti Hindu Bali. Kalau yang ide pelajarin atau ide amatin, kenapa sih Hindu Bali berkembang sampai di daerah-daerah dimanapun di Nusantara ini? Karena mereka melakukan swadharma sebagai umat Hindu, sebagai penganut Hindu, melakukan dengan maksimal. Yang harusnya melakukan upacara yadnya ritual itu 300 kali dalam setahun, itu pun belum ada. Mungkin hanya 150, itu pun dianggap melebihi, padahal itu masih kurang. Seperti itu. Makanya Hindu Bali sangat berkembang pesat di Nusantara ini. Ya. Di Palu, Sulawesi, Manado, di mana saja berkembang. Di Lampung besar sekali ya. Seputiraman hampir 50%. Ya. Hindu di daerah Seputiraman. Karena itu mereka mengajegang sasana dan budaya Balinya, termasuk adat istiadatnya. Tapi di luar non Hindu Bali, ya,
terkadang kerama umat Hindunya ini justru maaf, dengan berat hati kita sampaikan, justru banyak yang menghilang, bahkan loncat pagar. Padahal tidak dibebani oleh banyak bandan atau banyak yatnya, tidak. Tetapi ini yang membuat nilai seradah mereka makin menurun. Contoh, Ide punya teman, beliau beli helm seharga 1 juta. Beliau untuk mendapatkan helm itu, beliau bekerja sebagai kuli bangunan yang waktu itu digaji 50.000 per hari. Untuk mendapatkan satu helm itu, beliau harus kerja 20 hari. Beliau harus kerja 20 hari untuk mendapatkan helm itu. Apa yang terjadi? Beliau lakukan, dan beliau ketika bisa membelinya itu sangat bahagia sekali dan bersyukur pada Ide Sang Hyang Widiwasa, beliau punya helm baru. Tetapi helmnya ini suatu ketika dipinjam oleh temannya. Begitu jatuh film ini, si teman yang minjam ini ya biasa saja. Ya. Ketika kehujanan, kepanasan, helm ini yang minjam biasa saja. Kenapa? Karena ada satu rahasia. Karena yang minjam ini dia tidak bekerja keras untuk mendapatkan helm itu. Artinya dia tidak bayar harganya. Tetapi si pemilik helm yang kerja 20 hari untuk mendapatkan 1 juta uang untuk beli helm, dia kerja keras untuk mendapatkannya. Dia tahu seperti apa capeknya kerja untuk mendapatkan helm itu. Ketika jatuh, dilap-lap. Ketika kehujanan, lari dipindahkan. Ini Hindu Bali begitu. Beliau mereka ini bekerja keras untuk membangun yatnya. Jadi mereka ini tahu harganya, bagaimana beratnya. Makanya maaf, untuk pindah kayaknya berat. Tetapi mereka yang pindah dari Hindu Bali, Ide yakin mereka tidak berani bayar harganya, bahkan pamrih. Justru orang-orang yang bilang itu jor-joran, orang yang dibilang itu yatnya yang tidak sia-sia atau dibuang-buang, justru orang ini orang pamrih. Tapi maaf kalau bahasa Romo, bahasa Ide ini sedikit keras ya. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh semeton Hindu Bali adalah mereka melakukan yatnya dengan tulus dan ikhlas. Ya, dalam Weda disampaikan, ya, kalau Ide buka di sini, ini ada di sini sangat luar biasa sekali. Di Weda itu disampaikan bahwa apa? Penghasilan kita itu, harta benda kita dicari harus dengan kebenaran atau dharma itu. Ketika kita sudah punya harta yang didasari dengan kebenaran untuk mendapatkannya, harta ini untuk apa? Kalau tatanan Weda kita mengajarkan, harta ini dibagi menjadi 3. Pekerjaan yang kita lakukan ini ketika sudah mendapatkan hasilnya sesuai dengan dharma bakti kita, yang didapatkan sesuai dengan dharma wasana dan dharma jalan dharma kebenaran dari karma wasana kita ini, itu hendaknya dibagi menjadi 3. Yang satu adalah untuk kehidupan kita, menyekolahkan anak, makan, ya, sandang papan pangan, intinya. Yang satu bagian lagi adalah untuk mengisi kama-kama atau mengisi indria kita. Contoh beli mobil, beli motor, mungkin televisi, beli baju, seperti itu. Ini. Yang tadi adalah kebutuhan pokok, ya. Yang pertama kebutuhan pokok, beras, kopi, minyak, makan, ya, jadi gas sekarang. Yang kedua adalah untuk sandang, untuk papan pangan, sandang papan kita, yaitu pendidikan anak, kemudian bangun usaha,
kemudian untuk ya mengisi sedikit hiburan kita, mungkin beli TV atau beli motor seperti itu. Ingat, yang satu bagian lagi dari ketiga bagian ini yaitu beriatnya. Ketika kita sudah menyadari bahwa penghasilan yang kita dapatkan dengan jalan dharma itu dengan dibagi menjadi tiga. Satu untuk kebutuhan, kedua untuk tabungan, dan yang ketiga adalah beriatnya. Bayangkan Bapak Ibu Oko-oko Ide sekarang punya tanah. Contoh nih, tanahnya 1 hektar. Panen singkong misalnya 10 juta. Atau yang punya padi mungkin ya 1 hektar mungkin bisa ya 15 juta berapa gitu. Ya kita anggap simpelnya aja 10 juta. Dari 10 juta itu 4 bulan panen, yang 3 juta untuk yang 4 juta untuk keperluan anak sekolah, untuk tabungan, ya untuk bangun usaha. Yang 3 juta adalah untuk mengisi keinginan-keinginan kita, beli TV, mungkin beli baju seperti itu, ya bayar listrik seperti itu. Tapi ingat, berarti yang 3 juta lagi untuk beriatnya. Terkadang ketika kita punya melakukan yadnya Purnamo Tilam yang itu datangnya setiap bulan, kalau dalam hitung 4 bulan nggak ada yadnya kita 3 juta. Apalagi Anda yang sudah penghasilan sebulan sampai di atas 20 juta, 50 juta. Bayangkan. Kalau Anda sebagai PNS misalnya rata-rata mungkin 5 juta. Ya. Atau 6 juta. Berarti 2 juta untuk tabungan, 2 juta untuk makan kita. Ya 2 juta lagi untuk beriatnya. Bayangkan itu. Ada nggak kita beriatnya dalam 1 bulan 2 juta? Ini aturan Weda. Tapi banyak orang-orang yang justru berpikir bahwa itu adalah hal yang hal yang sulit, hal yang mubazir, ya, hal yang berkelebihan. Justru ini yang seradanya. Tapi Ide tidak ini kata bahasa Weda. Jadi Ide tidak menekan harus begitu, jangan. Ini bahasa Weda. Jadi ketika kita menyadari begitu bahasa di Weda, setidaknya kita paham apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai dengan maturan Canang Sari, Purnamo, Tilam, kemudian ada Anggar Kasih, kemudian ada tumpak. Ini ribet gitu. Justru kita semakin hitung-hitungan, seradah kita semakin kecil. Semakin hitung-hitungan, seradah kita semakin rendah. Ini yang membuat semeton-semeton kita loncat pagar, bukan karena yadnya tetapi karena seradahnya semakin tipis. Nah, mungkin itu yang bisa Ide sampaikan karena Ide merasa prihatin sekali dengan keadaan semeton-semeton kita yang hanya bisa bernyanyi tulisan dia saja, ya, tetapi tidak melakukan yadnya. Tumpak landet nggak tahu, tumpak kanda nggak tahu, tumpak apalagi ya tumpak uduh nggak tahu, kemudian purnamo nggak pernah maturan, banyak karena mereka sudah menganggap bahwa ini sebuah ritual yang sia-sia. Bahkan mereka berpikir, saya udah mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara saya atau pengorbanan sehari 2 hari para oke. dewa, Sebulan 2 bulan para oke. dewa Setahun 2 tahun akan oke. memberikannya kembali Berikutnya kepada gimana? yang kau pinta dengan Peradaban saling kita, memberikan kepada budaya mereka kita dari leluhur nenek moyang kita itu ribuan tahun akan mencapai diturunkan pada kebaikan yang utama. Ingat, zamannya Ramayana dan Mahabharata. Ada yadnya, dari sana sudah ada. Tinggal kita jangan sampai menyimpelkan yadnya, mengurangi yadnya, jangan. Yang diajarkan oleh Weda 300 jumlah
hari suci dalam setahun umat Hindu aja tidak terpenuhi, apalagi dikurangin. Bahkan yang mungkin sudah menganggap nggak ada budaya, nggak ada yatnyanya, atau udahlah kita kayak kita, jangan kayak orang Bali gitu. Ya maaf, Anda justru semakin semakin tidak merasa memiliki, bukan semakin rendah baktinya, bukan, tidak merasa memiliki. Ketika tidak merasa memiliki, mau out, mau keluar, Anda nggak seakan-akan nggak punya beban, Anda nggak seakan-akan nggak punya tanggung jawab, nggak punya pertanggungjawaban kepada leluhur, seakan-akan ya nggak ada risiko gitu. Ya tapi kenyataan justru orang-orang yang begitu, maaf, itu bisa lihat nggak kemana-mana, hidupnya makin terpuruk karena terkutuk oleh leluhurnya. Rahayu Rahajan, mungkin apa yang dia sampaikan tidak menjadi ganjaran di hati. Intinya ayo, apa yang diwariskan oleh leluhur kita lanjutkan, kita beryatnya, karena dengan yatnya adalah mengganti dari kekurangan bakti kita terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa. Rahayu Rahajan, Ida Hirianto, Tarama Santi. Om Santi 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 Om.